Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen ketiga dan nanti di akhir segmen kita semua akan mendapatkan amalan dari Kiai Misbah ini agar berjalan keluar dari kesulitan hidup. Baik, kita akan lanjutkan tadi Kiai Haid dan kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan. Ya Kiai, boleh izin saya membacakan dulu karena terkait dengan apa yang Kiai ingin jelaskan. Baik. Kepada Anda yang ingin bertanya silakan di 0896 540 76048. Baik, pertanyaannya adalah apa saja obat hati yang sedang gelisah? Nah, ini dari Dewi Yuliana dari Blitar, Jatim. Silakan Kiai, dilanjutkan ya. Alhamdulillah tadi 2 sudah saya sampaikan ya. Yang ketiga, kalau ingin hatimu lembut, mudah menangkap sinyal-sinyal ilahiyah, maka kerjakanlah sholat malam. Sholat wengi lakonono. Kerjakan sholat malam dengan khusyuk semata-mata takarrub kepada Allah. Nah, orang yang rajin sholat malam biasanya tidak mudah iri, tidak mudah sombong, tidak mudah kecewa kalau menghadapi problem. Karena dia tahu bahwa semua yang terjadi sejatinya adalah karena kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, yang keempat, wong kang soleh kumpulono. Rajin-rajinlah berkumpul, bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh. Hari ini kita bersama Kiai Misbah, guru kita semua. Nanti di akhir acara kita diberi amalan. Masya Allah. Beruntung orang yang bisa bangun setelah tahajud. Kita lihat iNews dalam program Kiswah bersama Kiai Misbah. Mabruk alaik insyaallah. Nah, kalau kita rajin kumpul orang soleh, insya Allah setiap ada potensi setan menyerang, kita akan diingatkan oleh beliau. Sehingga setan akan kecewa. Maka banyak sekali cerita Mas Agus, Kiai Misbah, Nun Sewu, orang-orang yang banyak maksiat, bahkan bodoh, tetapi dia punya hormat, cinta untuk senantiasa bersama orang-orang soleh, setan takut menggoda dia. Kenapa? Karena ketika dia menggoda, lalu tiba-tiba diingatkan oleh orang soleh, percuma dan sia-sia godaan setan yang sudah dirancang dari pagi sampai sore. Misal, Mas Agus lagi mau bermaksiat, ya, udah dirancang lah habis. Mungkin di Bandung ketemu siapa, di Surabaya ketemu siapa, udah mau maksiat. Tapi ujungnya karena Mas Agus berteman baik sama Kiai Misbah, ditelepon sama Kiai Misbah, Gus, hati-hati ya, yang di Bandung bahaya, yang di Surabaya bahaya. Godaan setan dari pagi hancur lebur tiba-tiba. Kenapa? Karena barokahnya bertemu orang soleh. Maka ketemu orang soleh itu melembutkan hati. Yulayyinul qulub. Nah, ini yang luar biasa. Menjadi obat untuk kita semua lebih bypass atau lebih cepat kita tidak tergoda oleh setan. Yang terakhir adalah weteng iro ingkang luwe. Banyak berpuasa. Kenapa kita kalau banyak berpuasa setan tidak tergoda? Karena orang yang berpuasa sejatinya dia sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menahan lapar, nafsu itu diperkes, Pak. Nafsu itu dikekang sedemikian rupa sehingga setiap ada godaan untuk iri, untuk sombong, untuk benci atau yang lain, dia akan dilawan oleh nafsu yang baik, nafsul mutmainnah. Ngapain kamu puasa kalau kamu harus masih sombong? Ngapain kamu puasa kalau kamu masih harus iri? Padahal orang-orang yang iri itu dalam satu riwayat disebutkan amalan-amalan yang dikerjakan sebagaimana orang yang riya itu akan dihapus oleh Allah, lebur seperti sebuah pasir di atas batu di tengah padang pasir, tiba-tiba tertera angin, bus, selesai. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka 5 hal ini kalau kita kerjakan, insya Allah hati kita akan lembut. Ya, salah suwijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi insyaallah. Mungkin begitu Mas Agus. Nun sewu Kiai Misbah. Kiai, kalau gitu langsung kepada pertanyaan yang kedua. Apakah yang harus kami lakukan di saat tengah melakukan ibadah timbul rasa ingin dipuji? Ini dari Sulaiman dari Mataram. Terima kasih Bapak Sulaiman. Jadi kita ini tingkatannya itu al-ikhlas bit takhallus. Ikhlas kita ini ya memaksakan diri untuk ikhlas.
Karena apa? Karena kalau kita mau ikhlas, benar-benar ikhlas, tetap saja ada godaan. Saran saya ketika saya baca Quran, ketika saya sedang ibadah, kemudian timbul rasa ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, maka saya tekankan, jangan berhenti. Teruskan. Karena tadi saya sampaikan di awal, Ya. wa tarkul amal li ajli nas riya. Awar ya. Itu Imam Ghazali ya. Meninggalkan amal karena ria. Kalau ditanya, kamu kok nggak jadi ke masjid? Gak enak, takut dipuji sama tetangga, dibilang soalim. Lah, karena tetangga. Ini namanya watarkul amal, meninggalkan ibadah atau amal karena manusia juga ria. Ria. Karena itu saya sarankan terus. Ya, di akhir doa kita kan berdoa mohon pada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Kalau ada salah-salah sedikit mohon maaf ya Allah, kan begitu Mas Agus. Jadi tingkatan kita kadang-kadang seperti anak kecil ya. Kalau ibadah itu, kalau sekolah misalnya, kalau disuruh sekolah karena Allah nggak nyambung. Iya. Tapi kalau suruh sekolah nanti Dikasih sangu. sangu. Nanti kalau rajin tak kasih sepeda. Iya. Itu tingkatan kita kadang-kadang masih tua bangka. Ini kadang-kadang pikirnya kayak anak-anak itu. Iya. Maka berarti harus terus Kiai ya. Iya. Jangan sampai karena ada godaan setan bahwa kita ingin ikhlas tapi tidak bisa lalu kita berhenti gitu. Berhenti. Nah, justru kalau berhenti karena manusia jatuh ke riya yang lain. Itu masalah. Baik. Insya Allah. Nah ini pertanyaan yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan amalan bid'ah dari Salim Ujung Pandang? Terima kasih Mas Salim, Pak Salim ya dari Ujung Pandang. Bid'ah ini konotasinya sekarang menjadi negatif. Ya. Ya. Bid'ah seakan-akan kalimat ini sudah menjadi negatif. Ya. Padahal bid'ah Dikit-dikit itu bid'ah. ya, kalimat bid'ah itu sebenarnya masih bersih dari istilah negatif atau positif. Sehingga nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, Ya. ada bid'ah yang sayyi'ah atau madmumah atau bid'ah dolalah. yang jelek. Dalam hal ini bid'ah itu apa? Ya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Dan Imam Syafi'i menyampaikan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik itu apa? Yang tidak menyalahi kepada Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma'. Ya. Tapi kalau ada perbuatan baru, kemudian menyalahi Quran, hadis dan ijma', itu namanya bid'ah yang tidak baik. Nah ini harus hati-hati. Sekarang Kiai Nur Hayid, Ya. niki banyak dikit-dikit orang ngomong bid'ah. Padahal tidak mengerti. Iya. Tidak selalu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah disebut bid'ah. Sholawat nariyah misalnya. Iya. Sholawat nariyah kan nggak ada teksnya di dalam hadis. Iya. Tetapi kalau kita telusuri sholawat nariyah itu apa unsur di dalamnya? Ada unsur sholawat, ada unsur doa. Pertanyaannya, sholawat ini bertentangan enggak dengan Quran? Iya. Dilarang enggak? Iya. Tidak dilarang, diperintah. Ya tidak diperintah, ditinggal. Model semacam ini ditinggal. Ukurannya nanti kembali kepada apakah bertentangan dengan Quran, apakah bertentangan dengan hadis, apa bertentangan dengan pandangan ulama. Kalau tidak, laksanakan. Itu namanya. Ya. Go. Lanjut. Nah, Tapi- makanya butuh orang pinter untuk bisa menghukumi Kiai. Tidak boleh baru belajar seminggu di pesantren kilat, tapi dikit-dikit bid'ah, haram, kafir kan. Iya. Bahaya, Bahaya Kiai. nanti. Apa bahayanya orang yang membid'ahkan? Nah ini kan bahaya Mas. Ya. Ya. Jadi apalagi mengkafirkan orang lain ya. Jadi kita ini ada sesuatu yang boleh kita berbeda. Ada namanya mukhtalafih. Sesuatu yang boleh kita berbeda. Ada yang mujma' alaih, sesuatu yang disepakati oleh kita. Yang mukhtalafih mohon izin boleh berbeda. Mas Agus mau pakai songkok hitam, saya pakai surban. Iya. Beliau pakai celana, saya Iya. pakai Jas. sarung. Iya. Mukhtalafih. Nanti kalau saya pakai sarung juga nanti repot gitu. Jadi dalam hal ini namanya perbedaan. Kecuali masalah mujma' alaih. Misalnya kita sepakat bahwasanya aurat itu ma baina surah wa rukbah. Ya. Tiba-tiba kita melanggar, baru kita teriak. Ya. Lah itu Mas Agus. Sehingga dalam hal ini kepada para masyarakat saya pesankan jangan mudah membid'ahkan Ya. apabila tidak mengerti. Dan jangan mudah juga terpengaruh oleh bid'ah orang itu. Tanyalah kepada Kiswa bersama Kiai Misbah. Insya Allah
Kita akan berkah tahu nanti dan mana tahu yang ya. betul-betul bid'ah, mana yang tidak. Iya. Baik Kiai, ini kalau gitu kita langsung pada amalan nih, agar diberi jalan keluar dari kesulitan. Kayaknya pemirsa banyak yang mengharap nih apa amalan yang bisa dilakukan. Silakan Kiai. Izin Kiai Hayid, Monggo Kiai. Mas Agus, bahwa amalan untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi itu banyak ya. Tapi yang sering diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak istighfar. Jadi kalau hidup sudah ruwet, sudah banyak masalah, tolong perbanyak istighfar. Keruwetan hidup, masalah hidup itu biasanya karena dosa. Sebenarnya dengan keruwetan itu pingin dosa-dosanya itu dicabut, dihilangkan, dibersihkan oleh Allah dengan apa? Dengan keruwetan dan masalah hidup. Tetapi kalau Anda kurangi volumenya itu dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berkurang keruwetan, kesulitan itu. Karena itu benar di dalam hadis disebutkan, barang siapa orang yang rajin baca istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang hadapi. Dan ini yang paling penting, akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu Mas Agus. Baiklah pemirsa, luar biasa ya, kita akan break sejenak. Untuk yang satu ini tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.